Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang statistika. Kemarin bab 1 kita belajar tentang dimensi 3. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi dari statistik dan statistika, kemudian definisi dari populasi dan sampel. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Jadi statistik itu datanya, kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh nih, di sini ada diagram lingkaran. Di sini diagram lingkaran menjelaskan tentang nilai-nilai ataupun mata pelajaran. Jadi 20%, misalkan siswa bahasa Inggris atau siswa yang menyukai bahasa Inggris 20%. Kemudian siswa yang menyukai mata pelajaran IPA 25%. Kemudian siswa yang menyukai bahasa Indonesia 35%. Terus siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 20%. Terus ini tabel nilai matematika siswa. Nah, untuk nilai A ada 5 siswa, nilai B ada 9 siswa, nilai C ada 25 siswa, nilai D ada 3 siswa, nilai E ada 1 siswa. Kan, kalau ini dalam bentuk diagram lingkaran, kalau ini dalam bentuk tabel, dan ada lagi dalam bentuk diagram batang. Sini nilai matematika yang dapat 60 ada 5 orang, nilai matematika yang dapat 70 ada 8 orang, nilai matematika yang dapat 80 itu ada 10 orang, nilai matematika yang dapat 90 itu 3 orang. Lanjut. Nah, sekarang definisi dari statistika. Kalau statistik itu adalah datanya, kalau statistika itu adalah ilmunya, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Jadi datanya itu namanya statistik, kalau ilmunya itu namanya statistika. Tuh. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Lanjut ke definisi populasi dan sampel. Sampel adalah observasi yang dilakukan terhadap sebagian dari objek dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai keseluruhan objek. Nah, sampel itu merupakan himpunan bagian dari populasi. Sedangkan populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Contoh, populasi. Kita ambil contoh populasi itu seluruh siswa SMK di Kabupaten Serang. Sampelnya misalkan SMK Bismillah. Sampel itu bagian dari populasi. Jadi keseluruhan itu namanya populasi, sampel itu hanya bagiannya. Jadi salah satu dari populasi itu. Oke. Macam-macam data. Data adalah sekumpulan bilangan atau keterangan yang dapat menerangkan sesuatu. Nah,
kumpulan bilangan atau keterangan yang dapat menerangkan sesuatu. Data ada dua macam. Yang pertama ada data kuantitatif. Biasanya kalau data kuantitatif itu berhubungan dengan angka. Data yang berbentuk bilangan. Jadi contoh, data tentang tinggi badan, data tentang penghasilan, data tentang umur, data tentang harga, data tentang berat badan. Itu namanya data kuantitatif. Nah, data kuantitatif dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Contoh nih, 1 kg telur berisi 16 butir. Jadi lebih ke menghitung, tapi tidak menggunakan alat ukur atau alat timbang. 1 kg telur itu berisi 6 butir. Terus banyaknya siswa SMK Bismillah tiap kelas adalah 32 orang. Itu kan dengan cara menghitung ya, bukan menimbang. Banyaknya siswa SMK Bismillah tiap kelas adalah 32 orang. Itu hasil menimbang, bukan kan hasil menghitung. Kemudian banyaknya mobil di area parkir berdasarkan jenisnya. Misalkan ada 15 jenis mobil sedan, terus 25 pick up, terus 30 buah minibus, atau 5 mobil truk. Itu kan hasil menghitung, bukan menimbang ataupun mengukur. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan mengukur atau menimbang dengan menggunakan alat. Contohnya, berat rata-rata telur ayam adalah 60 gram. Berat itu kita biasanya bisa tahu berat itu dengan cara mengukur menggunakan timbangan. Jadi berat telur rata-rata itu katanya berat rata-rata telur ayam itu adalah 60 gram. Kemudian diameter bir belakang sepeda motor adalah 49 mm. Kalau diameter pasti dia dengan cara mengukur. Terus ada ukurannya juga, 49 mm. Intinya kalau misalkan data kontinu itu biasanya diakhiri dengan satuan. Kayak ini misalkan satuan berat itu gram. Kemudian satuan panjang misalkan di sini cm ataupun milimeter. Kemudian panjang pipa 15 cm. Ini ada ukuran panjang ya, 15 cm. Kemudian ada data kualitatif. Data kualitatif itu biasanya lebih ke deskripsi, lebih ke penjabaran. Jadi datanya tidak berhubungan dengan bilangan atau angka. Contohnya jenis kelamin, terus warna kulit, status perkawinan, dan sebagainya. Di sini ada soal latihan, coba kalian amati dan kalian baca lagi modulnya serta perhatikan penjelasan ibu. Insya Allah jika kalian perhatikan dan benar-benar, kalian bisa mengerjakan soal ini. Di sini ada pertanyaan atau soal cerita. Sebuah pabrik permen membuat beberapa jenis rasa permen, yaitu rasa coklat, susu, mint, dan jeruk. Rasa jeruk ya. Salah seorang pegawai pabrik permen tersebut mengambil masing-masing 4 buah permen coklat, 2 buah permen jeruk, 4 buah permen susu, dan 5 buah permen rasa mint. Permen yang telah diambil diperlihatkan kepada para pembeli permen di ruang bagian pemasaran dari pabrik tersebut. Di sini pertanyaannya, coba kalian tentukan populasi dan sampelnya. Jadi sampel dari sini populasinya mana, sampelnya mana. Coba kalian jelaskan kenapa ini disebut dengan populasi, kenapa ini disebut dengan sampel.
Oke, untuk pembelajaran ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.